Ya, Shalom. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah bisa bergabung di channel Bapak Yusuf. Luar Ya, biasa, puji Tuhan. yang pasti bukan Ya, Ibu. rencana kita. Ya, amin. Ya, Ibu begitu sukacita, begitu penuh dengan kegembiraan. Tentunya karena kasih Tuhan Yesus ya, Bu. Amin. Ya, ya, ya. Ibu begitu semangat saya lihat pada malam hari ini dan teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana seorang muslimah dari Aceh yang ditaklukkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang tadinya kepengen mengislamkan seseorang malah Tuhan Yesus tangkap untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dan sekarang menjadi saksi Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kita akan segera dengarkan langsung kesaksian secara lengkap dari Ibu Cut Fatmawati. Baik Bu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Shalom semuanya dimanapun berada. Saya bersyukur pada malam hari ini saya bisa berbagi kepada semua betapa luar biasanya baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Cut Fatmawati Mutia. Ayah saya keturunan Aceh, asal Loksmawe. Saya bisa sebutkan namanya, Haji Teguh Mukhtarudin, dan almarhum ibu saya, Nurbiah. Kami memiliki 7 bersaudara. Kebetulan saya anak paling kecil, anak ketujuh. Masa-masa kecil saya, mungkin Bapak Ibu tahu kok namanya anak paling kecil itu pasti kasih sayangnya itu lebih dari anak-anak yang lain. Lebih banyak saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selama saya hidup bersama kedua orang tua saya tidak pernah merasakan yang namanya ditinggalkan oleh orang tua saya. Orang tua saya itu begitu luar biasa, terutama ibu saya, sangat baik orangnya. Jadi latar belakang pendidikan saya dari SD, SMP, SMA saya dimasukkan ayah saya ke pendidikan agama. Sedangkan kakak-kakak saya yang lain, mereka sekolahnya sekolah umum. Besar kerinduan ayah saya menginginkan saya sebagai seorang muslimah yang baik, menjadi seorang ustazah. Itu yang diinginkan ayah saya. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan keperawatan dan beberapa tahun kemudian setelah itu saya berumah tangga dengan laki-laki suku Sunda keturunan Pakistan. Beliau asal dari Kota Bandung. Saya tinggal dan dibesarkan di Kabupaten Asahan. Nah, di situ jugalah saya dulu pendidikan SMP, SMA-nya sederajat, tapi ya pendidikan keagamaan itu di suatu kota yang sangat saya cintai, Kabupaten Asahan. Dan kuliahnya tadi saya di Kota Medan. Jadi mungkin logat saya itu lebih seperti logat orang Sumatera, karena saya dibesarkan di lingkungan bukan orang Aceh, tapi bapak saya asli orang Aceh, asal Lok Sumawe.
Setelah pendidikan keperawatan saya tadi kan bilang menikah dengan seorang Sunda, Pakistan. Saya merasakan hidup saya bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahan saya, suami saya itu mengalami satu penyakit. Kata dokter, diagnosanya meningitis, infeksi di otak. Padahal saat itu saya lagi mengandung. Kandungan saya baru 4 bulan. Jadi selama beberapa bulan saya mengandung, bahkan sampai saya melahirkan, saya menghadapi suami yang dalam keadaan sangat parah. Bahkan akhirnya beliau pergi meninggalkan saya. Tepat anak saya berumur 21 hari. Itu hal yang tidak mudah saya jalanin. Semua perempuan yang habis melahirkan pasti sangat bahagia memiliki seorang anak yang sangat dicintai. Tapi kalau buat saya, di mana kebahagiaan itu yang saya rasakan? Dari mulai saya mengandung, saya mengurus orang sakit. Bahkan almarhum itu sampai buta matanya, tidak bisa melihat. Saya terus mengurus dia, hari demi hari, bulan demi bulan. Hingga tiba saatnya 2008, 10 Agustus. Di 10 Agustus 2008, dia pergi meninggalkan saya dan anaknya. Tidak mudah rasanya mengalami hal seperti itu. Tapi itulah hal yang harus saya lewatin bersama dengan anak saya. Hidup ini terasa seperti menyiksa saya rasa saat itu. Saya sempat berpikir, saya hidup untuk apa? Kenapa ujian yang saya dapatkan seperti ini? Saya menangis, saya bilang, ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami hal ini? Aku bilang sama Allah, aku pengen bahagia Allah. Kembali lagi saya pandang baby saya pandang anak saya. Saya kuatkan di hati saya harus kuat. Ada sesuatu di hati saya mengatakan, pasti Allah punya rencana indah dalam hidup saya. Saya harus jalani. Beberapa bulan dan masuk setahunan lebih, saya menjalani hidup saya. Saya bekerja mencari nafkah buat anak. Pagi, siang, bahkan saya terkadang pulang sampai larut malam. Untuk mencari nafkah anak saya.
Bukan berarti keluarga saya tidak perhatian sama saya. Mereka terkadang mau menjenguk saya, bahkan, ayah saya juga selalu menghubungin saya, memperhatikan keadaan saya. Tapi tanggung jawab itu tidak bisa saya letakkan kepada mereka, karena ini masa depan saya, ini anak saya. Saya yang harus bertanggung jawab buat kehidupan dan masa depan anak saya. Saya jalanin terus, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun juga saya lewati. Tapi saya selalu memohon kepada Allah agar kiranya saya melihat kebahagiaan di ending-nya kehidupan saya nanti. Sering juga saya ingat masa-masa saya dulu pulang kerja. Saya kerja pernah setelah kepergian almarhum, saya pernah kerja di suatu klinik karena saya keperawatan. Terus saya pernah juga kerja di terapi kesehatan, perusahaan terapi kesehatan, penjualan alat kesehatan, saya juga pernah di situ. Itu saya bekerjanya dari pagi, bisa sampai, maghrib selesainya, terus lanjut ke malam kita tutup kegiatan, meeting. Terkadang saya pulang tuh tengah malam tuh jam-jam 10 saya baru sampai rumah, naik sepeda motor, belum lagi, tantangan saya itu hujan. Terkadang saya pernah pernah saya ingat beberapa kali saya itu menangis di kendaraan di sepeda motor saya menangis sekuatnya. Saya saya tutup kepala saya pakai helm, saya menangis. "Ya Allah," saya bilang, "saya lelah hidup seperti ini." Saya lelah hidup seperti ini. Saya merasakan kekosongan. Padahal ajaran dari orang tua saya, bahkan pendidikan yang saya dapati dari, pendidikan agama saya selama 6 tahun, selalu saya jalankan. Sholat selalu saya kerjakan, karena tahu saya saat itu, as-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama, saya tidak akan pernah tinggalkan. Terkadang di malam hari saya tahajud, saya sering menangis sama Allah. Kenapa saya seperti ini? Saya selalu melakukan perintah Allah. Saya sholat, karena sholat itu tiang agama yang saya tahu. Tapi kenapa? Yang namanya tiang itu pondasi kuat. Kenapa? Hati saya itu tidak pernah tentram. Hati saya itu selalu kosong. Saya selalu mengaji. Terkadang saya itu sampai malam itu, sampai mau menjelang subuh saya nggak bisa tidur. Saya mengaji. Saya menangisin keadaan saya. Dari kecil saya hidup cukup enak bersama orang tua. Apa yang saya inginkan saya dapatkan. Tidak kekurangan. Kasih sayang, bahkan kebutuhan saya bersama orang tua, saya merasakan cukup, tidak kekurangan. Saya anak paling kecil. Saya pikir saya rapuh. Tapi kenapa Tuhan saat itu Allah izinkan saya merasakan hal yang saya rasa saja tidak mungkin saya sanggup. Setelah itu, setelah saya kerja di terapi, karena ada pengurangan, saya ingat pas ada pengurangan itu.
Saya dipanggil atasan saya. Itu juga hal yang sangat menyakitkan dalam hidup saya. Saya dipanggil ke ruangannya, karena saat itu lagi ada pengurangan. Pimpinan saya seorang perempuan, ibu, seorang hajah. Dia panggil saya. Dia bilang, "Cut, kita ada pengurangan. Jadi ada beberapa orang yang saya kurangin, termasuk kamu." Dengan alasan, kamu saya kurangin karena kamu masih memiliki keluarga yang mampu. Walaupun kamu hidup sendiri dan anakmu, saya percaya keluargamu pasti bantu kamu. Itu menurutnya. Saya tahan air mata saya. Padahal saat itu mereka tahu saya itu ngurus anak yatim. Mereka tuh mengerti agama. Mereka tuh cukup alim. Ibu itu. Seharusnya mereka tuh lebih pelihara anak yatim. Tapi malah mereka memberhentikan saya. Setelah itu, setelah surat pemberhentian saya dan teman-teman di perusahaan itu banyak yang merasa tidak adil buat saya. Akhirnya beberapa orang juga ikut berhenti meninggalkan pekerjaan demi membela saya. Saya merasa saya tidak sendiri. Ada teman-teman yang selalu mendukung saya. Terus saya buka terapi sendiri, kita beli unitnya, kita ramai beberapa orang teman saya, ada 5 orang, kita bikin pengobatan terapi, kita sewa tempat, akhirnya saya bisa memenuhi kembali kebutuhan saya dan anak, serta di rumah ada yang ngurus anak saya. Saya ambil 1 orang yang bekerja di rumah untuk mengurus anak saya di saat saya lagi mencari nafkah buat mereka. Karena kan saya posisinya saat itu ibu, tapi sekaligus menjadi ayah. Saya kepala rumah tangga di tempat itu. Jadi saya nggak bisa seperti wanita-wanita yang lain hanya duduk diam manis ngurus anaknya. Saya juga rindu seperti orang. Duduk diam manis mengurus anaknya di rumah. Saya rindu seperti itu saat itu. Tapi saya punya tanggung jawab. Saya tidak mau meminta dan terus meminta kepada keluarga. Karena terkadang di saat kita meminta satu pihak kakak kita, mereka kasih. Tapi di pihak lain kita punya ipar. Belum lagi perkataan mereka itu yang sering menyakitkan hati saya. Saya merasa saya punya keluarga yang luar biasa, cukup mereka untuk membantu saya saat itu. Tapi tetap hanya kaki dan bahu saya yang menopang rumah tangga saya. Anak yatim yang saya urus. Setelah itu terapi tetap ada di rumah. Ya mulai berkembang
banyak, pasien kita yang terapi. Dari pagi saya buka jam 7 sampai jam 11 malam, itu nonstop. Bahkan terkadang itu terapinya pakai tempat tidur, ada 2 bed, eee, untuk 1 unitnya. Jadi bisa dari pagi sampai malam itu tamu tidak berhenti. Terkadang saya kewalahan dan akhirnya saya ambil orang juga di rumah untuk ngurus terapinya. Lalu saya dipanggil oleh keluarga almarhum suami. Kebetulan keluarga almarhum suami itu salah satu pejabat pimpinan di salah satu kabupaten. Mereka menginginkan saya, melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya suami saya kerjakan di Dinas Keuangan, di Pemda. Di situ saya mulai bekerja. Jadi waktu saya itu cukup penuh. Pagi saya di kantor, siang pulang saya istirahat, berangkat lagi saya jam 1:30 ke kantor, jam 4 saya kembali ke rumah. Setelah itu terkadang saya nggak sempat tidur siang, istirahat. Seperti orang-orang yang istirahat seorang ibu. Saya langsung, turun tangan kadang ke, pengobatan terapi saya. Disitulah terus hari-hari saya yang saya jalani. Tapi tetap saya merasa hidup saya itu tidak sempurna, kosong. Saya heran, saya selalu bertanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini?" Kenapa saya merasa hidup saya itu selalu kosong? Sudah saya katakan tadi, sholat, saya tetap berusaha seperti apapun sibuk saya. Terkadang manusia, terkadang nggak lurus-lurus jalan saya, terkadang ada nyeleneh-nyelenehnya sedikit. Tapi saya tetap pegang yang namanya sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Tetap itu saya lakukan. Itu ajaran yang saya dapat. Kalau tiang agama sudah runtuh, segalanya pasti runtuh. Lalu beberapa saat berkelang waktu, bulan, bahkan tahun, akhirnya saya berkenalan dengan seorang laki-laki lewat Facebook. Laki-laki itu duluan yang melihat Facebook saya. Di Facebook saya kan saya saya sampai sekarang tetap pakai nama saya itu. Saya tidak pernah ubah. Walaupun saya sudah percaya Tuhan, saya tetap pakai nama itu. Karena itu nama pemberian dari orang tua saya, dari keturunan saya. Kalaupun saat ini mereka sudah tidak terima saya, tapi saya punya hak. Darah mereka mengalir di dalam tubuh saya. Saya sebagai anak masih punya hak saya pegang nama yang diberikan orang tua saya. Lewat Facebook, saya berkenalan dengan laki-laki. Ngakunya Muslim. Tapi saya lihat foto profilnya, orang tersebut pakai salib di dadanya. Dalam hati saya,
Mantap ini. Saya rindu seperti ini. Saya rindu dia juga menjadi seorang muslim. Ada kerinduan di hati saya. Saat saya lihat salibnya, menjadi tantangan buat saya. Walaupun saya dulu orangnya bukan yang baik-baik benar, tapi dasar dari keluarga dan dasar pendidikan yang saya dapati, itu dari pendidikan agama. Jadi tantangan buat saya. Ini laki-laki ini pakai salib. Messenger saya. Kebetulan saat itu di Facebook saya masih tertera nomor telepon. Telepon saya, SMS saya. Waduh, ini orang kayaknya senang sama saya, perasaan saya saat itu. Kenapa tidak? Ini harus saya tangkap. Saya pakai pikiran saya sendiri saat itu. Wah, saya merasa saat itu sok hebat. Ini harus saya jadikan seorang muslim. Saya merasa agak pede perasaan saya saat itu. Saya pikir karena dia telepon saya, karena dia messenger saya, terus telepon saya itu selama beberapa bulan, 3 bulan itu pagi, siang, malam teleponnya tidak berhenti. Selalu telepon saya. Jadi saya itu sambil bekerja pakai kerudung, dalam kerudung itu saya handset. Jadi kegiatan saya dia dengar terus. Jadi perasaan saya itu, ini orang udah jatuh cinta sama saya ini. Kenapa tidak? Saya harus selamatkan dia. Lalu saya cerita sama salah satu teman saya di kantor. Saya bilang sama dia, "Bu, saya curhat. Saya mau berangkat ke sana, ke tempat laki-laki ini berada." "Jangan, Bu," kata teman saya. "Ibu nggak ngeri lah lihat salibnya itu di dada." "Loh kenapa, Bu? Itu tantangan buat saya. Saya harus selamatkan dia." "Untuk apa takut?" saya bilang. "Allah pasti menyertai saya," saya bilang. Lalu saya ajak teman saya. Saya cukup berani saat itu. Karena saya merasa hidup saya juga kosong saat itu. Saya bekerja, untuk ekonomi saya cukup, untuk anak-anak, untuk kebutuhan rumah tangga, anak makan, susu, masih bisa saya penuhi. Tapi saya merasa apa yang saya lakukan ini belum membuat saya bahagia. Mungkin dengan saya menyelamatkan laki-laki ini menjadi tantangan buat saya. Mungkin saya mendapat keuntungan. Satu, saya dapat ridhonya Allah karena saya menyelamatkan orang. Yang kedua, saya dapat suami lagi menggantikan yang sudah pergi. Akhirnya saya ajak teman saya yang di kantor itu beli tiket pesawat. Sepanjang perjalanan teman saya itu bilang, "Bu, terlalu berani kamu, Bu. Terlalu berani kamu, Bu. Jarang, Bu, perempuan bisa menang dengan laki-laki, apalagi masalah keyakinan." Saya terus dengan akal pikiran saya bisa, Ibu. Saya merasa saya mampu. Sudah cukup bekal ilmu saya selama 6 tahun. Terus saya merasa keluarga besar saya juga orang Aceh. Wah, orang Aceh mana mungkin ikut Tuhan Yesus. Saat itu saya pikir, saya berani. Tantangan buat saya. Kalau dikatakan cinta, saya belum cinta dengan orangnya. Cuma jadi tantangan buat saya.
Saya jalanin hidup saya. Akhirnya tiket terbeli. Anak saya itu udah umur 2 tahun. Tiket terbeli, saya berangkat bawa balita. Saat berangkat, saya seperti pencuri. Karena saya tahu orang tua saya pasti tidak setuju. Orang tua saya pasti takut. Mana mungkin seorang yang beda agama dengan saya saat itu mau mengikutin saya. Orang tua saya takut, pasti nanti saya terjerumus. Pasti saya nanti ikut ke agamanya, ke Kristen. Tapi luar biasa saat itu pas saat saya berangkat, ada seorang ibu, dia itu sudah saya anggap Umi, saya panggil Umi, dia udah saya anggap sebagai orang tua saya. Karena almarhum mama saya kan sudah meninggal waktu pas saat saya umur 18 tahun. Jadi Umi ini, waktu pas saat saya hidup bersama anak saya di kontrakan, Umi ini rumahnya dekat dengan saya. Dia selalu, main ke rumah karena dia kasihan lihat ada anak yatim di rumah itu. Jadi Umi ini bilang sama saya, "Hati-hati ya Nak ya," katanya, "jaga imanmu, jaga agamamu. Kalau sudah itu niatmu, Umi doakan." Malam itu seperti pencuri kami. Berangkat malam-malam pakai taksi ke satu kota, karena saya kan tinggal di Kabupaten Asahan. Saya berangkat ke kota Medan, itu jaraknya 4 jam. Sampai Medan, pesawatnya berangkatnya besok pagi jam 10. Kami nginap malam itu di rumah anaknya Umi. Bapak saya telepon terus, tapi saya tahu dia tidak akan pernah setuju. Telepon tidak saya angkat, bahkan HP saya matikan. Saya berkeras. Saya harus cari sesuatu untuk kehidupan saya. Apakah, orang ini nanti seperti apa, saya yakin dia pasti ikut dengan saya. Saya akan bawa dia setelah dia percaya Tuhan, percaya sama Allah. Nah, hari itu berangkatlah kita jam 10. Cukup berani mungkin. Berangkat ke suatu kota dengan membawa anak, dengan laki-laki yang baru dikenal hanya di Facebook. Tapi selalu saya ingat di hati saya salibnya itu. Sekarang baru terkadang saya teringat tentang salib itu. Itu saya sebenarnya tantangan kah? Apa saya jatuh cinta sama salibnya dulu? Kembali ke tujuan saya awal. Saya ingin selamatkan dia agar dapat hidayah. Sampailah kami di kota di mana dia tinggal. Dia jemput. Saya gini dalam hati saya, mandang orangnya. Siapa sebenarnya ini? Apa bisa saya taklukkan? Apa bisa saya bawa? Saya cuma diam. Saya pandang di sekeliling kota itu. Kok saya berani ke kota orang yang selama ini masih asing di telinga saya, nama kota itu. Perasaan saya kota itu hutan. Dari Medan, saya berangkat ke kota di mana sekarang
Saya berdiam. Akhirnya saya bersama dengan dia untuk melakukan pemberkatan di gereja. Saya kan harus menjadi seorang Kristen, tapi saya kan belum mau. Jadi ada yang namanya pernikahan, karena saya tahu pernikahan Muslim bisa secara sirih. Jadi saat itu kita nikah sirih, sah di mata Allah, dan saya terus berdoa. Saya ingin terus dia dapat hidayah. Sering kami sharing. Saya kan dari Medan kemarin, waktu pas datang ke kotanya itu saya kan bawa Al-Qur'an terjemahan. Saya bawa Al-Qur'an, ada terjemahan teks Indonesianya. Jadi saya sering kasih sama dia. Kami baca. Dia juga bilang gitu ke saya, "Coba kamu baca Alkitab ini." Saya bilang, "Ngapain saya baca Alkitab? Perasaan saya haram megang-megang Alkitab." Itu perasaan saya dalam hati, nggak saya utarakan, saya nggak enak juga. Jangan sampai tahu dia siasat saya. Terus setiap hari dia bilang, "Baca aja." Saya baca, saya bilang, "Kayak dongeng," saya bilang, ceritanya. Terkadang ceritanya itu saya tidak ngerti, seperti membaca, saya seperti itu. Saya baca terus, saya baca terus. Begitu juga dengan suami saya, dia baca terus. Setiap hari kami lakukan itu, kami sering tanya jawab sama suami. Saya ingat dulu perkataan, di media sosial saya pernah, baca, coba tunjukkan di kitabnya orang Kristen itu, yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Tidak ada kan? Banyak orang muslim bilang seperti itu. Nah, saat saya selalu membaca dan terus membaca, saya temukan satu ayat. Di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Ada. Tuhan itu mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Berarti ada di Alkitab. Saya baca, loh ini Tuhan katanya, akulah Tuhan Allahmu. Gelisah saya terus. Suami terus bertanya sama saya, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan di Alkitab itu? Enggak ada, saya bilang. Biasa saja. Saya membohongin diri saya. Semakin saya sering membaca Alkitab, saya semakin gelisah. Saya nggak tahu perasaan apa itu yang membuat saya gelisah. Bahkan saya sering merasa ketakutan. Satu tahun sudah saya tinggal di satu kota ini. Akhirnya ayah saya meninggal dunia.
1 seminggu sebelum dia meninggal, kami sempat teleponan. Bapak saya telepon saya gini, "Pulanglah Nak, bawa dia kemari. Kita muslimkan lagi dia dengan yang benar di hadapan keluarga." Saya bilang, "Sudah," saya bilang. "Belum," kata dia. "Bawa dia pulang kemari." Di situ kami sempat berdebat. Ternyata itu pembicaraan saya terakhir dengan bapak saya. 1 minggu sebelum dia meninggal. Lalu karena kita tinggal di suatu kota, bahkan kita menyeberang pulau. Saat itu ada mutasi pekerjaan suami saya. Dipindahkan ke daerah kota, kita nyebrang. Nah, di saat kita nyebrang, naik kapal, ada telepon bunyi dari kakak saya. Saya lihat panggilan dari kakak perempuan saya nomor 5. Saya nggak angkat, berisik. Karena suasananya saya di tengah laut. Suara speednya berisik. Lalu kakak saya kirim gambar dan kata-kata, "Dek, Bapak meninggal." Di situ saya terpukul. Saya menangis di situ. Di dalam hati saya itu, saya belum menunjukkan keberhasilan saya. Karena saya bilang sebelum dia meninggal itu pas kami teleponan, "Nanti Pak, saya bawa dia, benar-benar dia taat di agama kita." Tapi bapak saya selalu bilang, "Tidak," katanya. Saya selalu pakai akal pikiran saya pasti mampu mengislamkan dia. Karena saya lihat dia mencintai saya. Sesampainya kami di kota, tempat di mana kami dimutasi dari pekerjaan suami, di situ ya namanya baru meninggal orang tua, saya sangat berduka, saya bersedih. Saya mulai merasa saya belum bisa menunjukkan kepada orang tua saya cita-cita saya, ingin membawa dia ke ajaran yang sebelumnya saya anut. Terus saya tetap sharing sama suami. Dan akhirnya pada suatu hari saya mengalami suatu penyakit. Saya nggak tahu apa namanya penyakit itu. Saya merasa perut saya itu sakit benar. Saya gelisah. Saya ketakutan. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Diagnosa dokter, saya kena lambung, sakit lambung. Padahal selama hidup saya, selama saya dulu tinggal di Kabupaten Asahan, di Medan, saya tidak pernah merasakan yang namanya sakit lambung. Selama 2 tahun saya merasakan rasa sakit itu.
13 saya percaya Tuhan. Itu banyak ceritanya lah di belakangnya itu. Selama saya sakit, semuanya terkuras. Apa yang kami miliki habis untuk ngobatin saya. Bahkan lagi tahap mau membangun rumah, akhirnya terjual. Bahkan suami tidak bekerja. Izin dari perusahaan yang ditempatinya hanya untuk mengurus saya. Pagi suami absen ke kantor. Dan saya tinggal di kontrakan. Apa yang kami miliki? Tanah, rumah yang mau dibangun, habis kami jual. Setiap mau berobat, berapapun yang dibawa, selalu habis. Tapi saya tetap tidak sembuh. Bahkan dokter di mana tempat saya berobat, di rumah sakit itu mengatakan sama saya, kebetulan dokter itu seorang Kristen. Beliau bilang gini sama saya, "Ibu, coba ibu lebih rileks," katanya. "Jangan gelisah, jangan banyak pikiran. Biar ibu cepat sembuh." Saya malah bilang sama dokter, "Bagaimana saya mau rileks, dokter? Saya takut, dokter." "Loh, ibu takut kenapa?" katanya. "Saya sering takut, dokter. Kebelakangan ini saya sering merasa takut." "Biasa, Bu," katanya. "Gejala sakit lambung itu sering seperti itu. Ada paranoidnya, halusinasinya." "Iya, tapi semakin menjadi-jadi. Ibu takutnya apa sebenarnya?" kata dokternya. "Saya takut nanti kalau saya mati, siapa yang menyelamatkan saya?" "Loh, ibu kok ngomong gitu?" kata dokternya. "Iya, dok. Ajaran saya dulu mengatakan kalau saya akan tetap selamat di sana, selalu dapat ridho dari Allah," saya bilang. Tapi yang saya tahu, setelah saya membaca Alkitab, membuat hati saya itu mulai ragu dengan ajaran yang saya dapat dulu. Akulah Tuhan dan Allahmu. Isa yang saya kenal dulu, Nabi Isa adalah nabi. Di Alkitab mengatakan hakim di akhir zaman adalah Isa. Isa Al-Masih. Kenapa dia bisa jadi hakim? Berarti Isa Al-Masih itu bisa memutuskan mau masuk surga kah atau masuk neraka. Waduh, perasaan saya sudah berkecamuk. Akhirnya penyakit saya semakin parah dan parah. Saya ketakutan. Terus saya ketakutan. Almarhum bapak saya, ibu saya, saudara saya, bahkan tetangga-tetangga yang sudah pergi, meninggal, mereka selalu menghampirin saya. Bukan hanya di dalam mimpi. Terkadang mereka berdiri di depan pintu rumah saya. Saya seperti orang bingung. Saya seperti orang gila saya rasa. Saya ketakutan. Saya bilang,
sama salah satu teman saya yang ada berkunjung ke rumah. Kebetulan dia seorang muslim, saya bilang, "Apa saya ini sudah dekat di alam kematian?" Makanya mereka berkunjung terus ke saya. Terus karena sakit saya tidak kunjung sembuh, akhirnya apa yang kami miliki habis dan kami putuskan untuk pindah lagi ke satu kota sambil kami mengurus, KTP karena kota tersebut yang kami tahu dengan memakai KTP saja bisa dapat obat gratis di rumah sakit, bahkan bisa rawat inap. Karena saya bisa 1 minggu sekali saya dirawat. 1 bulan itu bisa beberapa kali saya dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya kami pindah di satu kota. Sedih rasanya. Tujuan awal saya ingin mengislamkan seseorang, malah membuat saya menjadi menderita. Saya berobat gratis, terkadang saya menangis. Hidup saya kok makin hancur. Saya pakai akal pikiran saya. Awalnya saya ingin mengislamkan dia, kok saya malah semakin hancur. Sakit yang tak kunjung sembuh. Pada suatu hari saya dibawa ke keluarga suami, tapi jauh, keluarga jauh. Ada hubungan, keluarga. Di situ saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pada malam hari itu, kebetulan yang punya rumah itu baru melahirkan, anak pertama. Sudah beberapa bulan dan kami belum melihat. Kondisi babynya lagi kurang sehat, lagi demam, di mana saya juga lagi sakit. Kondisi saya lemah. Tapi karena saya punya dasar pendidikan kesehatan, saya coba bantu mereka ngurusin babynya malam itu, karena mamahnya sudah kelelahan. Saya suruh tidur, saya pangku babynya di pangkuan saya, di tempat tidur di mana mamanya juga tidur, tapi saya tidak tidur. Saya duduk sambil memangku babynya. Nah, di saat saya memangku babynya, mungkin juga karena saya lelah, atau mungkin juga karena kondisi saya juga belum benar-benar sehat, di situ mungkin saya tertidur. Saya rasakan, saya seperti tidak mimpi. Saya benar-benar melihat satu sosok yang berjubah, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya penuh dengan cahaya, terang. Mata saya ini nggak bisa memandang jelas. Cuma di depan sosok yang saya lihat berjubah itu, ada seorang bapak-bapak tidur di depannya. Sosok berjubah itu pegang tangan saya, dia tuntun saya. Katanya, sebut dalam nama Tuhan Yesus. Sambil saya dituntunnya, saya sebut dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya sujud di kakinya. Saya bilang,
Tahukah Tuhan itu yang saya cari selama ini? Saya menangis di kakinya. Tuhan tidak berkata. Dia letakkan tangannya di kepala saya. Singkat pertemuan saya dengan Tuhan. Tapi saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Akhirnya saya terbangun. Ternyata saya lihat jamnya, hanya beberapa menit kejadian itu. Berarti saya hanya tertidur sebentar dalam posisi duduk memangku baby. Lalu saya bangunkan seisi rumah. Saya cerita sama mereka. Saya menangis, saya bilang, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya sujud di kaki dia. Dia sentuh kepala saya dengan tangannya. Saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Yang awalnya kondisi saya sangat melemah, saya merasa ada kesembuhan. Saya merasa tubuh saya tuh kok enggak seperti sebelumnya. Saya merasa begitu lembutnya sentuhan tangan Tuhan ke kepala saya. Akhirnya keluarga di tempat itu berkata pada saya pada malam itu, kebetulan suaminya tidur di depan TV sama suami saya di kamar sama istrinya dan babynya. Akhirnya kami duduk di depan TV, di ruangan, ngobrol, mereka putuskan besok mereka mau memanggil hamba Tuhan datang ke rumah mereka. Dan besok harinya hamba Tuhan itu datang ke rumah saya, ke rumah mereka. Hamba Tuhan itu berkata, saya Bu, sekian lama umur saya rindu Tuhan hadir, walaupun hanya dalam mimpi. Beruntunglah Ibu, Tuhan sudah pilih. Dalam hati saya begini, saya tetap berkeras. Ada-ada aja ini orang. Saya masih setengah-setengah. Saya masih belum benar-benar percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah datang dalam hidup saya. Lawatan Tuhan luar biasa sebenarnya. Pas saat saya bermimpi dengan Tuhan, saya merasa Tuhan itu begitu lembut mengasihi saya. Sentuhan tangannya begitu dahsyat. Sampai saya menangis di bawah kakinya. Tapi saya tetap berkeras. Saya masih punya dasar, saya bilang. Saya selalu ingat. Ayah saya selalu bilang, jangan pernah kau tinggalkan agamamu. Walaupun Tuhan sudah lawat saya tetap berkeras. Padahal kondisi saya sudah mulai baik. Tapi saya tetap. Kalau suami nggak di rumah, saya sholat. Saya melakukan perintah Allah. Kalau suami nggak di rumah. Semakin saya berkeras, semakin Tuhan ingin saya merasakan satu hal yang mungkin saya anggap sangat menyakitkan saat itu. Makin parah sakit saya.
Bahkan bukan hanya lambung yang saya rasakan saat itu sakit, sampai saya kena hepatitis A. Hati saya membengkak, saking parahnya lambungnya. Kondisi saya semakin melemah. Terus saya kembalilah ke rumah saya, ke kontrakan saya. Dari rumah saudara itu, kita kembali. Saya jalanin hidup saya. Walaupun saya sudah bermimpi Tuhan Yesus, saya tetap berkeras. Saya tidak mau pindah agama. Saya tidak mau terima Tuhan. Karena saya rasa masih ajaran saya yang benar. Akhirnya terus Tuhan ingatkan saya. Setiap saya baca, kan kami tetap sharing-sharing. Sambil sakit, saya suka baca-baca Alkitab. Terus Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya. Kata Tuhan, jangan di persimpangan. Jangan dalam kebimbangan. Suatu hari juga saya ketemu dengan seorang teman. Dia Muslim. Dia berkata begini sama saya. Kamu jangan di tengah-tengah. Kalau kamu sudah mulai meyakini agamamu yang sekarang, meyakini agama suamimu, katanya, ya jangan ragu, coba kamu pelajarin lagi, kamu dalami lagi. Karena kamu bimbang, jadi kondisi kamu itu semakin parah, katanya. Perasaan saya ini tetap saya pakai akal pikiran saya. Ini iblis coba mengganggu saya bilang. Saya harus tetap berpegang kepada agama saya. Tapi sakit saya tetap terus tidak kunjung sembuh. Saya pandang wajah anak saya, suami saya. Baik mereka. Suami saya baik. Saya lihat orang Kristen ini penuh dengan kasih. Dia urus saya. Tidak mengeluh. Satu hari saya bisa makan bubur itu sebanyak 20 kali. Setiap 1 jam saya dibangunkannya, dikasih makan. Karena saya kan masih dalam suasana makan obat. Jadi habis makan saya tidur seperti obat penenang. Mungkin yang diberi dokternya. Jadi habis makan, duduk sebentar, saya dikasih obat, tertidur. Untuk makan selanjutnya saya harus dibangunkan. Seperti itu suami saya ngurus. Saya lihat orangnya luar biasa. Orang Kristen tuh hebat, saya rasa. Penuh kasih. Nah, disitulah akhirnya hati saya mulai terbuka. Mendengar suara azan. Setelah hati saya mulai terbuka, saya mendengar suara azan kok malah makin gelisah. Yang awalnya membaca Alkitab saya gelisah, setelah hati saya mulai terbuka, saya lihat begitu kasihnya orang-orang Kristen, saya mendengar azan malah saya gelisah, saya ketakutan. Bahkan pernah suatu hari saya dilarikan ke rumah sakit. Itu pas hari raya Idul Adha. Begitu ramenya orang berjalan di kampung itu menuju ke tempat ibadahnya. Takbir berkumandang. Saya gelisah, saya ketakutan. Terus saya bertanya, kalau aku mati ini siapa yang menyelamatkan aku ini? Ke Tuhan mana aku ini bertuhan? Kok aku di tengah-tengah terus? Padahal Tuhan sudah ingatkan aku, Tuhan sudah lawat aku, Tuhan sudah sentuh kepalaku. Kok aku berdiam diri? Dilarikan saya saat itu ke rumah sakit. 41 derajat panas saya.
Kalau diagnosa larinya ke tipes. Sudah ngawur perkataan saya. Saya bilang saya mau pergi, saya bilang saya mau pergi. Akhirnya ada bude yang ngurus saya. Saya kan diurus di rumah, ada juga karena kondisi saya semakin parah dan suami mulai harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Ada bude yang sengaja dibayar untuk ngurus saya. Nah, di situ bude itu selalu juga nasihatin saya. Dia seorang muslim, dia bilang, "Kak, kalau Kakak mau ikut Kristen, ya sudahlah Kak, jangan lagi keras hati Kak," katanya. "Ya sudah Kak, ikut aja, yang penting Kakak sehat. Mana tahu dengan Kakak ikut Kristen, Kakak sehat," katanya gitu. Dan akhirnya setelah saya pulang dari rumah sakit, suami kan pindah kerja lagi di satu kota kecil, kecamatan. Di situ enggak banyak orang muslim. Jadi untuk masjid sekitar beberapa kilo itu tidak ada masjid. Jadi suami sengaja ajak saya pindah ke sana. Tuh ya daerah hutan, pegunungan. Di situ saya tinggal. Saya mulai tenang. Saya tenang membaca firman. Saya tenang mendengar lagu-lagu rohani di HP. Saya selalu kok saya merasakan hidup saya itu kok lebih tentram. Kok saya merasakan saya mulai berkurang rasa takut saya. Saya merasakan kayak saya itu dipeluk. Saya nggak tahu siapa yang peluk saya. Di saat saya mendengar puji-pujian rohani, saya merasa itu ada kekuatan. Benar, hati yang gembira adalah obat. Saya semakin gembira, saya ikut puji-pujian itu. Saya disembuhkan. Akhirnya di dekat situ ada gereja. Saya datang ke gembalanya. Saya bilang, "Om, Tante, saya mau ikut Tuhan," saya bilang. "Saya mau dibaptis." Seminggu kemudian terjadilah itu. Saya dibaptis, begitu juga dengan suami. Karena suami Kristen tapi mereka tidak baptis selam, mereka baptis percik. Dan akhirnya untuk mengukuhkan kami dibaptis, kami terima Tuhan Yesus. Dan beberapa hari kemudian kami diberkati di gereja tersebut. Lalu kondisi saya sudah mulai pulih. 1 tahun kami di situ. Suami dimutasi lagi ke kota lain. Terus suami bilang gini, "Kamu sudah siap kembali di mana daerah tersebut banyak lingkungan keyakinanmu dulu. Nanti kamu dengar suara azan. Karena di sana banyak masjid," katanya. Saya bilang, "Saya siap. Saya siap," saya bilang. "Saya ada Tuhan yang menjaga saya. Saya punya Tuhan." Saya bilang, "Saya siap. Saya tidak takut," saya bilang. Akhirnya yang awalnya semuanya hilang di saat saya sakit dan di saat saya terima Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir buat kami. Tuhan izinkan kami memiliki sebuah perumahan.
Di perumahan itu saya bersyukur sama Tuhan. Saya bisa tinggal di rumah saya sendiri, kondisi saya sehat, saya bahagia, saya makin rajin membaca Alkitab, bahkan saya seperti anak kecil. Saya rasa saya ini seperti anak sekolah minggu, karena suami sering kerjanya keluar kota, saya lebih lebih sering sendiri mencari Tuhan. Saya cari di Alkitab. Terus di mana nanti ada evangelis, saya di Facebook, saya Messenger, saya tanya-tanya, doa itu seperti apa? Bagaimana cara berdoa untuk kepada Tuhan yang benar? Saya tidak berpatok sama satu gereja saat itu. Yang saya tahu saat itu, dimanapun gerejanya, itu orang Kristen yang percaya Yesus. Saya senang deketin. Bahkan saya sempat dididik di mana saya sekarang berjemaat. Saya ingat, itu sudah meninggal orangnya, almarhum. Waktu pas saya dari gereja sebelumnya yang saya dibaptis, kan saya diarahkan di tempat di mana mereka dulu pernah sebagai pengerja di gereja itu. Saya bertemu dengan Bapak Gembalanya 2013, sekitar bulan 8 itu. Saya bertemu, terus hubungan saya dengan Bapak Gembalanya almarhum baik, dengan tante juga baik. Mereka selalu menguatkan saya, bahkan Bapak Gembalanya itu mendidik saya seperti anak sekolah minggu. Mungkin banyak teman-teman jemaat enggak tahu saya dulu diperlakukan seperti itu sama Bapak Gembala. Kalau telepon pagi, "Ibu di mana?" katanya. "Saya di rumah, Om," saya bilang. "Ambil buku, ambil pulpen." "Loh, ngapain, Om?" "Kita belajar," katanya. Saya pikir saya kayak anak-anak, kayak anak karena saya tahu anak sekolah minggu, kayak anak sekolah minggu saya. Diajarin saya, tulis biar tidak lupa. Saya ingat, manusia lahir membawa 3 katanya. Tubuh, roh, dan suara. Tubuh Tuhan, roh Tuhan, dan suara Tuhan. Jadi hidup itu dipergunakan hanya untuk Tuhan. Saya ingat kata-kata Om itu. Pertama kali saya belajar sama beliau. Setiap hari buku saya penuh. Jadi kalau suami saya itu kan di luar kota. Terus saya terkadang tanya sama Bapak Gembala, kalau lagi telepon, ada tantenya, saya kan nggak enak. Saya pikir ini Bapak Gembala, seorang laki-laki. Saya nggak mau terima telepon, nanti asumsi yang tidak baik, kalau orang berpikir yang tidak baik tentang saya gitu. Tidak ada tante di sini di samping saya, kata Bapak Gembalanya. Nah, terus kalau suami saya pulang dari luar kota, saya sampaikan, ini pelajaran saya. Jadi suami saya ketawa, "Kayak anak sekolah minggu kamu," katanya. Ya saya belajar, "Nggak apa-apa terlambat, yang penting tidak sama sekali," kata suami saya. 7 tahun sampai sekarang saya percaya Tuhan. Saya rasakan luar biasa lawatan Tuhan dalam hidup saya. Tapi satu hal, saat saya terima Tuhan, saat saya percaya Tuhan pertama kali, beberapa tahun saya rasakan, apa yang saya minta Tuhan selalu berikan. Saya dimanja sama Tuhan saya rasa. Yang namanya anak sekolah minggu, masih baby, masih kecil. Kan seperti anak kecil, datang ke ayahnya, datang ke bapaknya, kan selalu dirangkul. Apa yang diminta selalu diberi. Itu yang saya rasakan. Saya minta sama Tuhan, "Tuhan, saya mau rumah." Tuhan kasih saya rumah. Saat itu di rumah cuma ada kendaraan sepeda motor Ninja laki-laki. Saya bisa bawanya, tapi rasanya tidak cantik rasanya perempuan itu pakai motor Ninja bawa anak
bawa anak ke gereja. Saya kadang malu, bahkan kadang motornya itu enggak hidup. Di jalan kadang mogok. Saya ke gereja, saya terus mencari Tuhan. Saya datang ke gereja bawa anak saya. Karena suami kan tidak ada di tempat. Kalau saya tidak membawa anak saya, siapa lagi? Sedangkan saya saat itu harus dikuatkan. Tapi saya juga harus menguatkan anak-anak saya. Pakai sepeda motor Ninja, saya rasakan bunyinya itu luar biasa. Preng-preng saat itu. Aduh, malu saya. Di gereja terkadang saya sorong dulu jauh-jauh dari gerbang, baru saya hidupkan. Kadang saya belum turunkan minyaknya, nggak hidup-hidup. Tantangan buat saya. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul lagi sama Tuhan. Di gereja saya nangis pas saat ibadah. Tuhan, saya mau Tuhan. Tuhan sediakan saya sepeda motor lagi. Biar saya semakin lebih sering mencari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan beri lagi. Tuhan begitu baik. Apa yang saya minta Tuhan selalu kasih. Saya benar-benar dimanja Tuhan. Saya selalu mencari di mana ada kegiatan ibadah. Saya selalu mendatangi ibadah wanita. Saya datang. Saya terkadang malu bertanya sama ibu-ibu saat itu. Katanya ibadah jadwalan di rumah Ibu Polan. Tapi saya malu bertanya, alamatnya di mana? Saya nggak tahu. Saya belum kenal benar kota itu. Saya pergi dari rumah sama anak. Saya mau ibadah saat itu. Bahkan ada beberapa orang saya telepon, mungkin ibadah sudah mulai. Jadi mungkin HP-nya di silent, jadi nggak dengar. Saya telepon mau nanya di mana tempatnya, tapi tidak diangkat. Akhirnya saya pulang. Saya gini, susah benar mencari Tuhan itu di saat saya sangat rindu mencari Tuhan itu. Tapi saya tetap tidak gentar. Saya sudah keluar dari keyakinan saya dulu. Saya tidak mau sia-sia. Saya harus benar-benar cari Tuhan itu. Saya benar-benar harus mencari wajah itu. Akhirnya, saya memang benar-benar merasakan lawatan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya minta Tuhan berikan. Apa yang saya doakan Tuhan selalu kabulkan. Itu beberapa tahun setelah saya percaya Tuhan. Mungkin 3-4 tahun. Tapi kebelakangan ini, saya sudah mulai merasakan apa yang saya doa akan mulai lambat. Tapi saya imani Tuhan ingin mendidik saya bukan menjadi baby. Tuhan ingin mendidik saya bukan hanya makan makanan lembek. Tapi Tuhan menginginkan saya juga makan makanan keras. Semakin saya berdoa, semakin saya rasakan lama jawaban Tuhan. Saya semakin sabar, saya terus cari Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan dicukupkan. Saya terus cari Tuhan. Begitu banyak tantangan saya rasakan. Ikut Tuhan itu. Mikul salib itu nggak gampang. Berat mikul salib itu. Saya rasakan. Di lingkungan mana di mana saya tinggal, mereka tahu saya dari Muslim. Saya sempat diganggu. Tepatnya pas saat itu bulan puasa di malam Ramadan. Beberapa kali saya perhatikan seberang rumah saya itu ada seorang haji. Kalau saya lewat itu dia lempar saya pakai mercon. Saya mundur. Saya pikir ini orang kena apa?
dia punya predikat, dia sandang status sebagai seorang, itu di keyakinannya. Tapi kok kenapa sikapnya seperti itu? Beberapa kali saya, tetap bersabar. Tiba pada suatu hari, di sore hari, di bulan Ramadan. Dia benar-benar lempar mercon ke rumah saya. Saat itu saya juga lagi kondisi masih, sakit, ada demam-demam pilek, saya istirahat tidur, saya kaget, kan lagi tidur saya sore itu. Saya buka jendela, kan dia dengar, saya berkata nggak keras, saya bilang gini, "Waduh," saya bilang, "kok kenceng kali petasannya," saya bilang. "Lagian kenapa menghadap ke rumah saya, di halaman saya bilang. "Kan ini katanya bulan penuh berkah, kenapa malah membuat saya sakit jantung seperti ini?" Saya bilang. Ternyata orangnya ndak terima, ngamuk-ngamuk ke rumah saya, marah-marah ke rumah saya. Dia bilang dia nggak suka sama saya. "Saya dari awal lihat kamu tinggal sini saya nggak suka, itu bapak-bapak." Saya bilang, "Waduh, kenapa kamu seperti itu? Saya seorang ibu, seorang perempuan. Nggak pantas loh seorang bapak-bapak datang ke rumah saya, apalagi kamu itu seorang haji," saya bilang. "Keluarga sebesar saya juga banyak yang haji," saya bilang. "Tapi nggak seperti kamu kelakuannya," saya bilang. Saya sempat marah di situ. Bahkan kejadian itu saya sempat laporkan ke RT setempat, di mana saya bertinggal sampai sekarang. Saya laporkan di RT setempat, saya memohon minta tolong sama RT itu, di saat itu mereka lagi berbuka puasa. Saya nangis di rumah RT itu, saya bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Tolong, Pak, saya diganggu sama warga Bapak." Apa jawabnya? Karena mereka sesama seiman, mereka jawab begini, "Maaf, Bu, saya nggak bisa bantu. Soalnya katanya, nggak enak rasanya," katanya. "Dia itu teman saya juga." Waduh, "Saya kan warga Bapak juga," saya bilang. "Maaf Bu, saya nggak bisa bantu." Saya pulang dari rumah RT itu, saya menangis di rumah, saya telepon suami saya kan di luar kota, jaraknya 2,5 jam baru pulang sampai ke rumah. Saya telepon suami saya langsung hubungin, beberapa orang keluarga kita, keluarga mungkin sekampung halaman di Sumatera dulu, suami, dia telepon yang sudah menjadi aparat, jadi polisi, dia telepon. Ada 4 orang yang datang saat itu ke rumah saya. Terus ditariknya Haji itu datang ke rumah saya, Haji itu minta maaf, saya bilang, "Sebelum kamu minta maaf, saya kan tadi sudah duluan minta maaf, tapi kamu malah bilang panggil suamimu. Saya mau hajar suamimu," katanya. "Apa pantas kamu seorang yang menyandang status dari keyakinanmu seperti itu berbicara kepada saya?" Saya bilang. "Kan sudah kamu tahu kan ajaran itu. Ini agama saya, itu agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku." Saya bilang seperti itu. "Jangan kita saling mengganggu," saya bilang. Akhirnya dia minta maaf karena dikelilingin sama 4 orang polisi, dia minta maaf. Terus suami saya pun kembali dari kota di mana dia tinggal, bekerja 2,5 jam dalam perjalanan dia pulang. Nah, jadi, kita 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 merasa kita ini anak-anak Tuhan, kita punya kasih, kita mau jadi berkat buat semua orang. Kejahatan yang dilakukan mereka, kita tidak mau membalasnya dengan kejahatan. Karena kita ini kan surat yang terbuka dari Tuhan. Kok anak-anak Tuhan nanti membalas seperti itu, kan nggak baik. Akhirnya kami maafkan dan saya bergumul sama Tuhan. Sudah tidak ada damai sejahtera di lingkungan saya tinggal saat itu. Saya bergumul sama Tuhan, "Tuhan, izinkan Tuhan rumah ini laku, Tuhan. Kami ingin pindah ke tempat di mana kami bisa lebih sukacita bersamamu." 1 minggu saya, umumkan ke sana ke sini, dari mulut ke mulut, dari warung ke warung sama yang saya kenal, saya bilang rumah saya mau dijual, rumah saya mau dijual. Puji Tuhan 1 minggu rumah itu laku. Dan akhirnya saya sekarang pindah ke rumah di mana sekarang saya tempatin.
memang masih satu lingkungan, satu perumahan, tapi cukup jauh bloknya. Di situ saya merasakan ada damai sejahtera. Saat rumah itu dibangun, saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan jadikan rumahku ini jadi tempat doaku." Saya selalu bilang sama Tuhan seperti itu. Tapi karena kondisi di zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemik ini, perekonomian semakin terpuruk, bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Saya merasakan begitu banyaknya goncangan yang saya rasakan di masa-masa sekarang ini. Kami coba ingin beralih, pindah ke satu kota, di mana perusahaan suami ada juga di satu kota itu, mutasi. Rumah kami pasang plang, rumah mau dijual. Banyak yang nanya, banyak yang nawar, banyak yang bahkan ada yang bilang, "Saya sudah di persimpangan, Bu. Bu tunggu, saya sudah bawa uang. Sudah deal kita harganya." Saya tunggu. Jam 1 katanya sudah di persimpangan. Persimpangan ke rumah saya paling hanya 10 menit, nggak sampai mungkin. Saya tunggu, udah jam 2, saya telepon lagi, jam 3, "Iya Bu, bentar. Tadi singgah ke rumah teman." Jam 4, handphonenya nggak aktif. Saya bilang gini, "Waduh, apa maunya Tuhan ini?" Saya kembali ingat, niat awal saya bangun rumah sekarang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan jadikan rumah ini tempat doa saya." Saya tanya sama Tuhan lagi, setiap suami saya mau dimutasi, enggak jadi. Bahkan Tuhan izinkan pekerjaan yang di mana suami saya masih dibutuhkan di situ. Saya tanya lagi sama Tuhan, "Tuhan, apakah doa saya dulu Tuhan dengar?" Saya bilang rumah ini jadi tempat doa, makanya rumah ini sampai sekarang nggak laku. Walaupun di tengah kondisi zaman sekarang seperti ini, Covid di mana-mana, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan kita hidup, tidak mati. Dia tidak mati di kayu salib. Dia hidup, bangkit ke surga. Dan saatnya nanti Tuhan Yesus kita pasti akan datang menjemput kita semua. Saya ingin kekal selamanya bersama Tuhan di surga. Begitulah Bapak Ibu semuanya, kesaksian hidup saya yang saya alami selama ini. Ikut Tuhan luar biasa, ingin menarik seorang laki-laki menjadi muslim, malah saya yang ikut Tuhan bertemu dengan saya. Tuhan lawat saya, kehidupan saya, kesehatan saya, semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, haleluya, puji Tuhan, begitu luar biasa kesaksian dari Ibu Cut Fatmawati. Bagaimana Tuhan Yesus menghampiri beliau dengan cara yang begitu luar biasa, memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada seorang muslimah yang tadinya begitu berkeras hati, tapi Tuhan dengan kebaikan yang begitu luar biasa, terus secara perlahan-lahan sehingga satu ketika dari tujuan niat Ibu Cut Fatimah ingin mengislamkan seseorang, malah akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sekarang begitu cinta kepada Tuhan Yesus,
Dan pada malam hari ini menjadi saksi dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang tidak tinggal di dalam kuburan. Banyak nabi-nabi besar tinggal di dalam kuburan. Samuel, Daud tinggal di dalam kuburan, tidak keluar dari kuburan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang pernah keluar dari kuburan. Itu menunjukkan semua kuasa kematian dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan, dan Tuhan terus ingin menyatakan diri kepada siapapun, supaya kita semua bisa diselamatkan dan bisa pulang ke surga. Betapa bahagianya kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak. Itu sebabnya kita memanggil Dia Bapa kami di dalam surga. Oh, begitu dahsyatnya kasih Tuhan. Nah, sekali lagi jangan pikiran kotor ya. Karena banyak orang punya pikiran kotor. Di mana mamanya, kapan di rumah mana apa bidannya. Ini kan pikiran kesetanan semua ini, karena tidak memahami bahasa kebenaran. Yang dipahami hanya bahasa kebohongan. Yang dipahami hanya bahasa tipuan. Di mana bidannya? Ya, kapan Tuhan melakukan seksnya? Kok tiba-tiba bisa punya anak, melahirkan? Bukan itu, saudaraku. Pikiran agak maju sedikit. Dunia sekarang ini dunia teknologi, dunia digital, zaman now. Ya, kita lihat saja kalau disebut anak kunci, memangnya kunci itu kawin? Kan enggak. Disebut ibu kota, memangnya bapak kota mana? Anak kotanya mana? Kan pikiran itu harus cerdas sedikit. Jangan biarkan pikiran itu dibodohi sama setan terus. Dan Ibu Cut Fatimah adalah satu bukti nyata bahwa tadinya dia begitu menolak ketuhanan daripada Yesus Kristus, tetapi satu ketika dia akhirnya memutuskan dengan sebuah peristiwa yang nyata dialami secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua planet, bahkan yang bisa membawa kita pulang ke surga. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Cut Fatmawati yang sudah bermurah hati mau berbagi dengan kami semua, dengan teman-teman yang ada, dan kesaksian Ibu begitu luar biasa, sangat memberkati, sangat menguatkan, dan ada banyak jiwa yang diselamatkan pada malam hari ini. Doa kami buat Ibu Cut Fatmawati dan keluarga, suami dan juga anak-anak, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, dan semakin bernyala-nyala di dalam roh. Dan doa kami Tuhan pakai Ibu dan keluarga untuk bisa melayani kaum keluarga yang ada di Aceh, karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa Roh Kudus lebih dahsyat daripada semua penolakan yang dimiliki oleh manusia. Karena kuasa Roh Kudus jauh melampaui semua kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Doa kami buat Ibu, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.